Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kesti Lopez Al-Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce Lopez Shop, yakni e-commerce yang menjual berbagai pakaian yang sangat mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang controllernya. Controller di sini saya memakai ini class controller. Saya menggunakan Adobe. Ini adalah controller untuk memanggil home dan menampilkan home. Kemudian ini controller untuk memanggil kontak dan menampilkan kontak. Ini juga untuk controller memanggil produk untuk menampilkan produkku. Kemudian ini untuk memanggil about dan menampilkan about. Ini juga memanggil admin untuk menampilkan admin. Ini untuk memanggil shop dan menampilkan shop. Kemudian setelah kita controller, kita akan ke web. Nah, di sini adalah pemanggilan controllernya. Nah, di sini kita akan route, get, mengambil. Ini adalah PHP-nya di sini, blade-nya ini kita panggil home, kan nggak dikasih, jadi kita kasih ini doang. Kemudian loop control yang tadi di sini, nah, untuk memanggil control di sini. Dan ini untuk kontak, ini memanggil kontak controller. Ini untuk memanggil about controller. Ini memanggil admin controller, dan ini mengambil shop controller, Lopez control. Oke. Ini untuk controller, yakni untuk function produk. Saya tambahkan untuk menampilkan nama saya dan email di produk yang paling bawah. Kemudian mungkin ini untuk yang ini enggak masuk. Kemudian setelah ke web, kita akan menuju ke yang pertama adalah kita menjelaskan tentang aset dulu kita ke publik, kemudian ke aset, kemudian ke ini. Nah, ini image saya yang terkumpul dalam sini. Kemudian ini untuk CSS-nya, kita coba buka satu-satu. Nah, ini menggunakan CSS-nya. Ini untuk admin. Ini juga untuk admin, dan ini untuk stylenya home dan seterusnya. Ini untuk yang shop. Kemudian image-nya ini untuk yang home. Yang tadi untuk yang biasa seperti produkku, terus yang di kontak, yang di about, di semuanya ini. Kemudian ini untuk JavaScript-nya. Kemudian kita sebelum ke admin, kita ke dasar blade-nya dulu, template-nya. Nah, di sini kita akan pindah dulu sini. Nah, di sini saya menggunakan include template head. Ini di sini saya masukkan bukan template. Itu bisa dikatakan template untuk head-nya. Jadi saya tidak memakai head semua, enggak, yang penting-penting aja. Saya taruh di sini. Nah, ini seperti link href-nya, font, foundation, terus ini manggil script-nya di foundation. Ini untuk image account ikonnya di atas itu. Ini terus ini untuk
JavaScript-nya ini untuk ini style sheet-nya saya mengambil dari font Google Apis ya. Ini juga untuk include CSS-nya. Nah, ini saya dari Google Apis dari 200i 200 sampai 900i. Kemudian untuk CSS-nya yang lain saya mengambil juga dari npkg.com untuk CSS-nya. Kemudian yang ini yang saya buat tadi, saya buat sendiri, bukan mengambil seperti ini. Kemudian kita masuk ke dasar. Nah, ini kan include theme head. Jadi kita tidak mengetik di sini untuk head-nya, bilang langsung aja head, masuk body, atau head-nya nggak dimasukin juga bisa, langsung aja ke body. Ini untuk tag yang paling atas untuk navigasinya. Ini kita memakai navbar yang like top. Ini untuk ukurannya. Nah, di sini bertuliskan LOPS logo LOPS. Kemudian buttonnya kita ini semua untuk menu buttonnya. Nah, menunya di sini terdiri dari saya memakai div, terus memakai kelas navbarnya, terus ini. Nah, ini untuk item-itemnya. Nah, navbar itemnya memanggil href about. Nah, ini klik ini nanti akan memunculkan about. Kemudian yang di bawah klik ini untuk memunculkan produk. Ini untuk shop, maka akan mengelingkan ke shop. Ini untuk kontak, akan mengelingkan ke kontak. Ini untuk admin, akan langsung mengelingkan ke halaman admin. Kita tutup ininya div. Nah, ini untuk menampilkan konten. Maksudnya konten apa? Konten yang di sini. Nah, nanti di about, di admin, di home, kontak. Ini semua akan ditampilkan di sini. Jadi atasnya kita memakai ini, ya. Yang bawahnya kita memakai ini. Jadi tidak yang di sini yang di about, home, kontak, produkku, shop, dan welcome ini tidak ada footernya, tidak ada head sama ininya, nggak ada. Jadi kita jadikan satu di dalam theme head dan theme dasar ini. Nah, nanti footernya kita memanggil ini footer black center 50 ukurannya. Kemudian bertulisan apa? Di tengah-tengahnya ada tulisan copyright LOPS shop 2022. Kemudian saya memakai bootstrap dari cdn.jslive.net. Bootstrapnya di situ mungkin cukup, sangat bagus. Kemudian untuk ini JavaScript-nya di sini. Kemudian untuk bootstrapnya lagi sama, cuma ini tadi kan JavaScript-nya, sekarang untuk bootstrap. Kemudian body dan HTML. Setelah kita membahas dasar dan head, kita menuju ke halaman utama. Ini home. Nah, di sini yang saya bilang tadi, saya cuma menampilkan ini doang. Adapun yang menampilkan apa namanya itu ya, kayak home, terus about, menu-menunya yang di atas itu saya tinggal memanggil extern template dasar. Nah, kemudian di section ini yang dimana di dasar tadi kan, nah ini di sini kan kontennya di tengah. Kenapa? Ya biar nanti kalau di atasnya ada ini, ada tampilan menu ini, di bawahnya ada footer ini. Jadi tidak usah mengetik di sini, tinggal extern theme dasar dan section konten. Nah, kontennya terdiri dari apa? Tidak banyak-banyak, cuman yang inti-intinya aja. Ini saya memakai header class untuk ini, untuk kontainernya, tentang ukuran-ukurannya, like center, justify, center. Kemudian ini untuk kelas yang ini, kelas tag-nya ini, tag-nya saya memakai center, bertulisan love eyes. Kemudian yang bawahnya, yang agak lebih kecil lagi teksnya,
kami menyediakan berbagai macam pakaian yang sangat mengikuti perkembangan zaman sekarang dan yang akan datang. Buruan ayo. Nah, itu tulisannya. Kemudian yang di bawah sendiri adalah link untuk menghubungkan ke shop langsung. Yakni kita setelah kita memasuki home-nya, kita akan di-linkkan ke shop-nya langsung. Yakni untuk mencet tombol get start. Dan saya tutup end section. Setelah di home, kita akan menuju ke about. Nah, sama juga di about, kita tidak menampilkan yang tampilan menu-menunya, tinggal memanggil doang. Memanggil doang extend ke dasar. Kemudian kontennya sama seperti home tadi. Tinggalkan ini bedanya di sini, cuma di sini doang. Ini kan tinggal memanggil apa? Ini doang. Nah, yang buat halaman di atas dulu tuh. About, about. Sama seperti ini, dan isinya about apa aja sih? Section, ini ID-nya about, memanggil ID-nya about, kemudian kontainernya ini ukurannya. Ini untuk kelas ukuran tampilannya rata tengah, center. Ini untuk kelas tulisan. Ini untuk tulisan tengahnya. Saya memakai ini teks putih ukurannya 4, kemudian lowercase shop tulisannya di tengah. Kemudian di bawahnya ada tulisan di sinilah tempat bermacam dan berbagai pakaian, mulai dari ukuran kecil sampai tak terbatas. Hanya jarak kita yang terbatas oleh pakaian. Nah, bisa aja. Kemudian di bawahnya ada tombol, bukan tombol, yang terusannya itu ada tombol ke lowercase home. Nah, ini untuk menuju ke menu variabel. Nah, ini saya tutup, tip, dan di bawah ada menampilkan gambar, yakni seperti iPad yang menunjukkan gambar ini, gambarnya ini, gambarnya lowercase. Saya masukkan ke dalam iPad. Saya panggil dari asset, image, iPad, page. Kemudian setelah di about, kita menuju langsung ke produk. Nah, sama juga di sini tinggal memanggil doangnya, produk. Kemudian tinggal memanggil extend ke dasarnya, seperti yang sebelum-sebelumnya, langsung di konten. Ini untuk menjelaskan konten-kontennya, masuk project, ukurannya, terus ini ukuran-ukuran dari halaman. Nah, di sini saya memanggil yang pertama, project row-nya yang pertama, saya memanggil image tweet. Ini dari asset image demo image 1. Biar enak. JPG, nah, terusnya. Kemudian filternya. Jadi ini kayak teksnya di kanan, mulai dari kanan. Maksudnya mulai dari kanan, teksnya di tengah-tengah, gambarnya di kiri, teksnya di kanan. Teksnya di tengah kayak di center. Kemudian yang pertama adalah untuk kaos oblong. Nah, di kaos oblong di sini setelah judul teksnya ada kaos yang oblong ini sungguh sangat familiar di kalangan remaja sampai dewasa hingga anak kecil. Mantap. Nah, kemudian untuk produk yang kedua saya ambil aset ini include aset image yang kedua, ya image yang kedua yakni adalah ini untuk center projectnya, ini untuk halaman-halamannya, pengaturan halaman-halamannya, text center, regulate sama kayak yang di atas. Cuman bedanya ini kayak langsung kotak dan di belakang kotaknya ada ini black background blacknya ini. Kemudian tulisannya, nah di background blacknya itu adalah tulisan kemeja di sini sampai kemeja di sini sangat populer dan tentunya dengan kualitas bahan yang sangat bagus dan premium, juga impor dari luar negeri. Nah di black, nah sebelah kanannya ada image ini. Kemudian di bawahnya ada sama seperti ini, cuma bedanya cuma kanan kiri. Kanan kiri doang, yang sama.
Jadi yang kiri, yang sebelumnya kiri adalah tulisan atau yang kiri tulisan, yang sekarang di kanan adalah tulisan. Sama untuk menampilkan sepatu. Ini sama kan? Ada background black-nya, text editor. Nah, tulisannya sepatu, mantap bro, sepatunya sangat populer di kalangan remaja hingga dewasa, tentunya dengan bahan yang bagus dan bermacam dan pilihan serta harga. Nah, kemudian saya tutup. Kemudian saya menampilkan lagi untuk jaket, sama seperti yang kaos oblong tadi tampilannya. Disamakan aja, cuma ukurannya agak lebih kecil. Ini saya pakai 7, 8, 5, 4. Kemudian jaket ini sungguh sangat mirip dengan remaja sampai dewasa dan seterusnya. Jadi sama seperti yang kaos oblong tampilannya. Kemudian untuk yang celana kita samakan dengan yang sepatu dan kemeja. Untuk celana, mantap bro celananya. Nah, tulisan seterusnya. Sama seperti sepatu, ya sepatu dan kemeja. Kemudian yang di bawah sendiri adalah untuk kaos. Nah, di kaos ini saya memakai tampilan seperti yang jaket dan kaos oblong. Kaos ini kaos biasa, bukan kaos oblong. Kemudian di sini saya akan memanggil. Nah, align, center, maksudnya center di tengah. Saya memanggil owner, nama saya, juga untuk email. Yang bisa saya jelaskan di web web. Nah, ini saya memanggilnya ini memakai langsung pakai namanya. Langsung kita tutup dengan section content, di bawahnya footer yang di dasar tadi. Itu yang di dasar. Kemudian setelah kita menjelajahi produk saya, kemudian langsung aja kita ke shop. Nah, di shop ini kita menampilkan banyak berbagai macam pakaian, tapi tidak saya jelaskan semuanya. Kita cuma mengambil yang cuplikan yang penting saja. Nah, di sini bukan seperti di produk. Di produk itu cuma menjelaskan singkatan apa umumnya yang dijual. Ingin menjelaskan tentang kaos oblong, ini kenapa ini, terus bahan-bahannya, terus dari mana, terus bermacam-macam, cuma umumnya aja. Nah, di sini kita akan menampilkan semuanya, mulai dari celana apa, ukuran berapa, harganya berapa, dari mana, namanya apa, dan semuanya celana, sepatu, mungkin ada jaket, ada kaos oblong, ada kaos biasa, kaos plus, dan seterusnya. Nah, di sini saya di shop ini memakai yang berbeda. Karena apa? Ya karena menurut saya tidak bingung saja. Di sini saya memakai title ya, shop, kemudian link relnya, ikonnya yang di atas sendiri itu, langsung yang di web itu kayak di sini, terus ada gambar logonya dan namanya. Nah, saya memakai dari aset favicon kayak gambar web lah, sama aja. Dan ini review-nya untuk box type-nya saya memanggil dari CDN CS Deliver. Deliver untuk memanggil box type-nya. Kemudian untuk CSS-nya saya memanggil dari file saya sendiri, CSS saya 1.css. Kemudian sama kayak tem dasar, kita tampilkan juga seperti biar bisa kembali ke produkku atau kembali ke tem dasar tadi loh. Menu-menunya ada support, ada kontakku, ada produkku, ada admin, ada terusnya. Dan kontennya, nah ini saya memakai navbar lagi, pakai edit container. Nah ini ada button ya, button untuk submit. Nah ini bentar kita lihat. Kalau enggak salah untuk submit, ya submit ini untuk card-nya. Nah, iya. Maksudnya card apa sih? Card itu adalah apa di toko-toko itu, kalau bahasa Indonesia itu namanya apa sih, dimasukkan ke toko apa ya? Keranjang. Nah, keranjang. Nah, di keranjang, card itu adalah keranjang. Nah, ini untuk 0. Karena ya nggak ada
ada yang beli. Belum ada yang beli, jadi 0 Mas ya. Jadi yang pertama untuk headernya saya memakai Tulop S. Untuk Tulop S-nya kemudian kami menyediakan berbagai macam pakaian yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang pertamanya, kemudian ini untuk section class-nya. Nah, ini saya memakai container row, kemudian ini untuk justify content center-nya, untuk ukuran-ukuran dari halamannya. Nah, untuk produk image-nya, jadi di halaman itu saya menjelaskan ada banyak 1, 2, 3, 4 row-nya untuk 4, ke bawahnya lebih banyak. Nah, yang pertama ada produk image, di atasnya itu ada image-nya dulu, ada gambar dari ini, saya mau ganti aset yang satu ini. Kemudian di bawahnya ada detailnya, yakni harganya dan namanya. Nah, jadi saya memakai nama kaos wayang, kemudian di bawahnya ada harganya $40 sampai $80, tergantung ukuran dan kualitasnya. Kemudian, nah di sini ada tombol juga. Tombol untuk apa? Untuk memasukkan di keranjang atau view option. Nah, kemudian di bawahnya, di sampingnya ada juga untuk ini, untuk yang kedua. Ini kan tadi yang pertama. Terus sampingnya ada lagi untuk apa? Nah, ini produknya, ini untuk sel dan seterusnya, ini untuk ukuran-ukuran dan tampilannya ada. Nah, ini gambarnya adalah aset image untuk memanggil celana jeansnya. Nah, tulisannya adalah celana jeans. Kemudian di sini ada harga-harganya. Nah, ini review-reviewnya, jadi banyak macamnya. Di sini ada macamnya. Kemudian di sini adalah ada product price. Ada harga-harganya mulai dari $7 sampai $18. $18 sampai $20. Nah, ini ada tombol untuk add to cart. Nah, maksudnya add to cart itu adalah masukkan dalam yang. Nah, kemudian di sampingnya ada, saya menampilkan sama ukurannya seperti yang di atas, sama semua. Saya akan menampilkan gambar ketiga. Ini adalah jaket pakai semi pemadam. Nah, contohnya seperti itu. Dengan harga $25 sampai $50. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan tombolnya, ini transparan, kemudian tampilan tombolnya, kemudian untuk tombolnya sendiri pakai tahap ini, tulisannya adalah add to cart, untuk dimasukkan ke ini, langsung dimasukkan ke keranjang. Kemudian sampingnya lagi ya 1, 2, 3, 4. Nah, sampingnya lagi ada lagi untuk kaos ini kaos Wonder Woman. Ini untuk tampilannya ya, memanggil kaosnya ini. Terus bawahnya kaos ada tulisan kaos Wonder Woman. Nah, untuk di bawahnya ada pilihan dan ada untuk harganya yakni $40. Nah, produk cashnya ada sama, ini untuk tampilannya, dan ini untuk buttonnya atau tombolnya bertulisan add to cart atau masukkan dalam keranjang. Kemudian 4 baris, sekarang kita memakai baris lagi di bawahnya, diambil 5, sekarang kita pakai di bawahnya, setelah 4 di bawahnya, balik ke bawahnya kaos oblong yang pertama, jadi kita memakai yang gambar 5, yakni kemeja, ini untuk bagian-bagiannya. Ini dari gambarnya adalah gambar kemeja sweat leg coat. Di bawahnya ada tulisan gambar kemeja sweat leg coat. Di bawahnya ada tulisan yang untuk harganya $25 sampai $50. Kemudian di bawahnya lagi ada tampilan tombol untuk masukkan ke keranjang atau add to cart. Di sampingnya ini ada lagi untuk aset untuk image yang ke-6, yaitu adalah sepatu Akudas, bukan Adidas ya, Akudas.
Nah, ini termasuk yang mahal. Termasuk yang mahal sih. Ya, menurut saya termasuk yang mahal. Sepatu import. Wah. Ya, ada gambar, kemudian di bawahnya ada sepatu Adidas, namanya sepatu Adidas. Di bawahnya ada untuk price harganya, mulai dari $120 sampai $280. Nah, di bawahnya ada view option atau juga untuk menjelaskan tentang apa sih sepatu Adidas itu, untuk add to cart-nya. Kemudian di sampingnya lagi ada sepatu Nice. Nah, gambar ke-7 sepatu Nice. Nah, habis gambar, di bawahnya ada sepatu Nice, kemudian di bawahnya ada tampilan-tampilan yang lain, dan di bawahnya lagi ada harganya $18 sampai $20. Nah, kemudian ada tombol lagi untuk masukkan dalam keranjang atau add to cart. Di bawahnya lagi, di sampingnya ada saya tambahkan juga untuk gambar ke-8 untuk gambar sweater, gambar, terus kemudian di bawahnya ada tulisan sweater free hug, kemudian di bawahnya lagi ada gambar pilihan-pilihannya, ukuran-ukuran dan lain sebagainya, ada harganya $40. Nah, di bawahnya lagi ada tampilan tombol untuk masukkan dalam keranjang. Nah, ini ada tertutup dengan TV. Dan ini untuk bow strap yang di bawah-bawah. Dan tambah-tambahan untuk bow strap yang di bawah. Kita mengajar CDN, JS, Devlin, dan seterusnya. Kemudian setelah kita ke shop, kita akan ke kontak. Kita menjelaskan about sudah, home sudah, produkku sudah, kita ke kontak. Nah, di kontak ini sama seperti yang di home dan produkku, hanya memanggil ayatnya sedikit doang. Ini sebetulnya dihapus juga masalah. Soalnya di template dasarnya sudah ada. Nah, saya ya sudah terlanjur lah, gak apa-apa. Kita memanggil titelnya log s kontak yang di atas sendiri, biasanya kalau di Google itu log s kontak. Kita memanggil dari template dasar dan kita menjelaskan tentang kontennya. Di sini saya menggunakan lesson class, check up session, edisi up. Nah, ini saya menjelaskan tentang halaman-halamannya. Nah, ini di sini untuk text white. Saya mencari di sini ya. Maksudnya apa mencari di sini? Saya kayak modelnya seperti search engine gitu. Search engine, di sampingnya ada mencari di sini ya. Nah, di bawahnya ada email untuk loginnya, untuk notif. Nah, untuk memanggil notif, ini ada full control, IP address-nya, email, placeholder. Ya, jadi di sini saya menerangkan, di sini masukkan email input. Nah, email address input untuk ya informasi lebih lanjut saya akan kirim ke email yang dimasukkan di sini. Nah, untuk lebih mudahnya, ini email saya memakai invalid feedback. Nah, contohnya ini email required dan email not valid. Jadi kalau emailnya bisa dihubungi ya bisa, kalau mungkin nggak terbaca, mungkin nggak ada ya berarti invalid, dan nggak terkirim berarti tidak terkirim. Nah, kalau sukses ya sukses ya, wah ini sukses nih. Nah, berarti emailnya ada dan aktif tuh. Bisa ini tulisannya from submission successfully, activate this form up at nah. Kita pakai bootstrap untuk tengah-tengah. Nah, kalau error gimana? Kalau emailnya error, maka akan bertulisan email error sending message. Nah, kemudian untuk kontaknya, di kontak saya memakai 3 kotak, 1, 2, 3. 1 untuk alamat saya,
ya, alamat toko Lopes ini menjelaskan tentang kontainernya, ini untuk row-nya, ini untuk kolomnya, ini untuk teks-teksnya, nah ini teks alamat. Nah, alamatnya di bawahnya ini yang alamatnya. Di bawahnya ada Malang, Jawa Timur, Indonesia. Di kotak kedua yang di tengah, seperti ini, saya menjelaskan emailnya, email saya, email Lopes Shop. Kemudian ini emailnya. Nah, habis email di bawahnya ada lopesshop@gmail.com. Nah, kotak ketiga yakni adalah untuk telepon. Sama seperti ini. Jadi ada phone, di sini ada nomor telepon perusahaan. Nah, di bawahnya habis ada ini ada sosial media. Ini untuk link untuk Twitter. Nah, ini untuk Twitternya, ini untuk Facebooknya, dan ini untuk GitHub. Yang kita tutup konten. Kemudian setelah kita membahas tentang home sudah, about sudah, kontak sudah, produkku sudah, shop sudah, kita menampilkan admin. Nah, ini lumayan panjang sekali. Karena admin lah namanya juga. Di sini saya memakai HTML campuran PHP. Nah, ini untuk memanggil Lopes. Ini tampilan utama, head-nya. Ini untuk memanggil ref di folder vendor, kontak sum, CSS. Ini untuk ref-nya di HTTP font Google Apis untuk CSS-nya. Kemudian template kostumnya saya sudah memanggil dari saya sendiri dari folder CSS. Ya, ini spadmin2 main.css. Kemudian untuk pack utamanya kita memakai ID wrapper, pack wrapper. Ini yang kayak di slide gitu. Ada slide bar, ada slide ini untuk tampilannya gitu. Nah, di sini saya pakai sidebar. Nah, sidebar di sini menjelaskan tentang perinciannya, sidebar brand. Nah, ini untuk sidebar brand ini untuk logonya. Nah, tampilan logonya. Nah, ini kelas. Nah, ini logonya ada tulisan Lopes. Nah, Lopes. Ini yang bukan dua, shop. Judulnya shop. Bukan dua, ini adalah shop. Nah, Lopes shop. Jadi Lopes ada harusnya di atasnya ada shop. Sub aja ini kecil, juga kecil di atas. Apa ya, kayak pangkat gitu loh. Tulisan kayak pangkat 2. Kemudian untuk divider, new item dashboard. Nah, ini untuk di sebelah. Ini untuk sidebar, yang ini untuk nav yang di sebelahnya sidebar. Yang di tengah-tengah. Untuk dashboard, tulisan di atas sendiri dashboard. Nah, ini divider, ini untuk headingnya, ada tulisan interface yang di sebelah sana. Kemudian, nah ini nav itemnya base dashboard. Nah, base dashboard di atas. Kemudian di bawahnya ada di bawahnya ada komponen. Nah, komponen itu ini terdiri dari ada banyak, ada button, ada card. Yakni kita bisa mengganti-ganti. Ini kan tugasnya untuk mengganti-ganti tampilan yang ada di tempat, home, kontak, dan sebagainya. Nah, ini untuk kostum komponennya ada tombol dan juga card. Kemudian di bawahnya komponen ada utilities. Nah, di sini kita bisa kayak tampilan, modelnya itu tampilan. Kostum tampilan lah, kostum tampilan. Di sini ada warna, ada border, ada animation, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada item. Ini untuk di bawahnya. Jadi kita pakai satu habis komponen.
kemudian habis komponen itu ada ini utilities, kemudian di bawahnya ada page. Nah, di page ini hanya kita bisa memakai login screen. Maksudnya login screen itu apa, kayak ya tampilan login kita bisa ubah-ubah di situ. Kita lihat tampilan register, tampilan forget password atau other page. Kemudian untuk tampilan errornya gimana, tampilan ketika tidak terbaca, ada wifi gimana atau blank page. Nah, ini semuanya di sini ada di page. Jadi kita klik page, akan muncul login, register, forget password, other page, 404 page atau error, lebih tepatnya error page, kemudian untuk blank page atau page halaman kosong. Kemudian di bawahnya setelah ada page ada item chart. Nah, ini untuk menampilkan chart mungkin kayak balok-balok, terus item seperti itu ya. Ini chart itulah. Kemudian di bawahnya ada table. Untuk di table ini terdapat siapa aja yang masuk emailnya, dari namanya, kota, tanggalnya, jenis kelaminnya, dan dia sudah memesan berapa, total harga yang dia pesan berapa. Di situ ada semuanya. Kemudian ini untuk sidebar-nya ada untuk sidebar music. Ini untuk sidebar musiknya. Kemudian untuk ini untuk tampilan sidebar-nya. Ini untuk formnya, kita juga memakai form, tampilan formnya. Ini untuk search-nya, terus ini button-buttonnya. Ini total untuk top bar. Nah, search drop out, search drop on, drop down. Ini untuk message-nya, tampilannya di sini pengaturannya, ada item, drop on dan seterusnya. Primary ini untuk new itemnya, alertnya, peringatannya, item peringatan, danger, ya, untuk alert. Nah, ini untuk alert center. Nah, di sini ada tampilan default nih, terusnya. Kemudian untuk message center di dalamnya. Jadi di dalam admin itu ada komponennya. Nah, di sini ada message center dan sebagainya. Ini untuk email. Nah, ini orangnya. Nah, orangnya di sini emailnya Emily follower. Dia loginnya 58 menit yang lalu. Ini untuk 1 hari yang lalu, Jae-chun. Kemudian ini ada, ini cuma sama sebetulnya ini agak sih. Ini jadi profil dari orangnya. Ini dari Emily profilnya dia. Ini dari Jae-chun profilnya dia. Gambar profilnya dia maksudnya. Ini untuk Morgan Alexander 2 hari yang lalu. Ini untuk gambarnya juga sama dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ada read more music. Nah, maksudnya apa? Ya lebih lengkapnya bisa memanggil pesan-pesan yang diterima saya itu lebih banyaknya di sini. Jadi untuk menampilkan 1, 2, 3 aja. 3 orang yang tertampilkan di sini. Tidak saya sampaikan semuanya. Nah, di read more music bisa tampil semuanya. Kemudian di bawahnya ada tampilan untuk user yang masuki. Ini bisa login kan. Nah, login itu di sini contohnya sih saya memakai pakai nama saya. Yes, The Lopez. Nah, jadi di profil atas paling kanan ada nama saya Guys Lopez dan gambar profil saya. Nah, di bawahnya, setelah diketik, biasanya kan ada gambar itu titik keluar profil saya, terus settingnya untuk mungkin ganti password atau ganti profil atau ini. Dan di bawahnya lagi ada activity log, maksudnya kayak history gitulah. Dan ada tombol logout juga. Nah, terus
Di bawahnya ada ini untuk dashboard. Nah, ada document report. Ini untuk tampilan yang di tengah-tengah. Ini menampilkan di kontennya yang kita habis dashboard, terus di tengahnya itu ada tampilan-tampilannya, terus di sampingnya ada tampilan kayak ringkasan-ringkasan dari admin. Ini ada kelas-kelasnya ini. Nah, ini pendapatan per bulan. Ini saya tulis di sini pendapatan per bulan adalah $40.000. Nah, ini tulisannya, ini untuk ukuran-ukurannya dan tampilan-tampilannya. Ini untuk kelasnya, dan nah ini juga ada tampilan per tahun atau tampilan hingga sekarang. Tampilan pendapatan sampai sekarang. Ini saya tuliskan $215.000. Banyak. Kemudian untuk ini untuk kalau nggak salah permintaan. Nah, tax. Nah, di sini saya tulis 50%. Itu permintaan dari pelanggan itu mungkin kurang gini atau curhatan dari pelanggan. Nah, itu bisa ditampilkan di sini. Kalau banyak. Kemudian di bawahnya ada pesan yang tertunda atau pesan yang belum saya baca. Mungkin sama kayak curhatan, cuma lebih banyak di sini. Ini ada 18. Saya masukkan 18 curhatan yang belum saya baca. Nah, ini untuk tampilan pendapatannya memakai apa namanya itu? Yang kayak garis itu apa sih namanya, lupa aku. Nanti kita lihat saja. Nah, nanti ada drop down headernya, direction, no direction, something else here. Nah, di sini ada review result atau mungkin tampilan apa ya, iklan lah, mungkin iklan. Nah, di sini ada action, no direction. Nah, di sini ada direct atau iklan, mungkin bisa dikatakan sosial media dan juga untuk yang lainnya. Mungkin saya nanti ganti pakai jalan, turun ke jalan gitu loh, kayak sales gitu. Nah, di bawahnya nanti ada project, tampilan projectnya mulai dari server migration 20% sudah, habis itu sales tracking 40%, tadi 40%, kemudian customer database, penciptaan customer database sudah 60%, kemudian layout detail, jadi tampilan-tampilannya semua sudah di 10%, kemudian advanced group komplit. Nah, setelah di situ kita menampilkan color system yang di utilities atau di mana. Nah, di sini kita jelaskan ada warna premier itu warna ini, warna refresh itu warna ini, info warna ini, warning warna ini, kemudian danger warna ini, kemudian secondary warna ini, like warna ini, third warna ini. Kemudian di bawahnya ada illustration. Nah, di illustration kita menampilkan ini dan seterusnya. Ada gini, ada gitu, ada gitu. Terus di bawahnya lagi ada development approach. Nah, terus, nah ini ada, kalau saya ganti. Nah, copyright-nya pakai log s pop 2022. Nah, enter, scrolling, ready to leave, atau select off-nya, cancel, knockout. Ini untuk tampilan JavaScript-nya dari adminnya folder admin, vendor, dan seterusnya. Selanjutnya saya tutup dengan HTML. Nah, setelah kita tahu coding-codingannya seperti ini mulai dari awal sampai akhir, sekarang kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya ada di sini. Nah, ini ada tampilan awal untuk log text. Tampilan home-nya. Home-nya akan dilihat. Start ini langsung menuju ke shop. Nah, sebelum ke shop sendiri kita ke home dulu. Nah, di sini kan saya berikan tadi yang di atas ini. Nah, ini maksudnya navbarnya ada nav S untuk logo, untuk home-nya, ini untuk about, produk,
shop, kontak, admin. Itu tuh tampilan sama aja, cuma kayak gini biar kelihatan ke bawah. Ini untuk copyrightnya log S. Kemudian setelah di home, ini untuk tampilan about-nya. Nah, yang saya bilang tadi ada iPad-nya, tulisan yang awal tadi. Maksudnya apa? Di about ini untuk menjelaskan tentang log S shop sendiri. Yang tempat pakaian, ini. Nah, ini sama balik lagi ke home. Ini juga foldernya. Kemudian masuk ke produk. Nah, di produk ini kita menjelaskan tentang singkatnya kaos oblong itu apa sih, kaosnya seperti ini. Contohnya Umriti dulu baru Alfia, ngaji dulu baru Mutafis. Akan berantem sekarang. Ini untuk kemeja dari bahan gini dan seterusnya. Kemudian untuk sepatunya mantap dari gini, ukuran gini. Kemudian untuk jaketnya seperti ini tampilannya, kemudian untuk celananya sama seperti yang sepatu dan seterusnya. Kemudian untuk kaos, ada kaos ini. Nah, di sini saya tampilkan owner yang manggil tadi. Untuk copyright. Kemudian di shop. Nah, di shop ini ada card. Nah, ini card. Jadi setelah kita di sini, nah ini yang saya maksud tadi. Ada kaos koyang, harga $40 sampai $80. Di option. Ini ada juga celana jeans, ada diskon 20%, $20, sekarang harganya $18. Tukar, masukkan dan peranjang. Nah, ini jaket parka semi pemadam, masukkan dan peranjang. Kaos kontras, masukkan dan peranjang. Ini kemeja sweat blackboard, masukkan dan peranjang. Sepatu Agudas, sepatu Nice, sepatu Twitter, pick up, dan banyak lagi di bawah. Nah, setelah ke shop, kita ke kontak. Nah, setelah ke kontak, ini ada email, kita mengetikkan emailnya di sini, gmail.com. Nah, ketika di notif, akan menyampaikan notif-notif semua di sini. Ini ada alamat saya tadi, dari Indonesia, terus ini juga untuk link ke email saya, email produknya. Contohnya keluar. Oke. Ini ada font saya. Di sini ada Twitter, Facebook, sama Twitter, Facebook, sama Instagram. Nah, setelah dikontak kita menuju ke admin. Nah, di admin, nah ini yang paling banyak tampilannya. Nah, ini ada logo saya. Logo-nya di sini ada short, bla 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 bla. Oke, mungkin pakai color. Ya. Nah, mungkin di sini ada notif-notifnya, pesan-pesan. Ini ada ini profil saya. Nah, ada profil, setting, kapan saya aktif di sini, terus bisa lakukan juga. Ini untuk tampilan per bulan, pendapatan per bulan $40, untuk pendapatan per tahun atau terakhirnya $215.000, dan permintaan 60%, bisa 18. Ini untuk pendapatan overview. Nah, ini untuk iklan shop, iklan, sistem media, pembicaraan. Ada yang tampilannya $10.000 bulan Februari, bulan Desember $40.000. Untuk proyeknya, ilustrasinya, ini untuk gambar-gambarnya, dan seterusnya. Kita masuk ke komponen. Kita komponen rutan. Nah, ini ada tone sampah, mungkin ini ada ini speed, tombol-tombol ini. Untuk mengganti di tampilannya awal. Kemudian ada card. Nah, di card kita memakai itu basic card. Nah, di sini. Kemudian setelah di komponen kita masuk ke utils, ada color. Nah, tinggal memakai color. Nah, ini custom background gradient utility, text dan scale, font. Nah, di sini kita banyak lagi. Kemudian setelah color kita ke border. Nah, bordernya itu banyak tampilan border. Maksudnya border apa sih itu? Nah, ini. Nah, bordernya. Nah, kemudian ke animation. Nah, ini ada drop. Nah, ini ada action gini. Nah, ini ada gini. Kalau gini levelnya di sini, ini. Bordernya mungkin ya
normal proses bar, mungkin yang kecil, yang besar, mungkin atau rotate, titis, atau mungkin overview hiddennya, dan seterusnya. Nah, di pick ini ada pick login. Nah, kita pakai member ini login. Kita pakai Google, bisa pakai login di Facebook juga bisa. Ini cerita untuk forget password atau klik login, yes. Nah, langsung masuk di sini. Nah, kemudian untuk register untuk memakai emailnya salah, passwordnya salah, ulangi passwordnya, terus akun sama aja. Register akun, masukkan dengan login. Nah, kemudian untuk forget password. Nah, setelah kan waktu di sini kan ada emailnya. Kalau sudah masuk di forget password, tinggal kasih email aja, tinggal reset password, nanti akan dikirim ke Gmail. Login lagi kan bisa. Nah, kemudian ada untuk ini text errornya, text errornya. Kalau mungkin nggak ada wifi atau nggak ada mungkin lagi error atau lagi maintenance, ini tampilannya. Nah, untuk tampilan kosongnya, tampilan kosong. Ini juga tampilan kosong. Nah, ini untuk chartnya. Chartnya sama seperti yang di atas tadi. Mungkin namanya lebih chartnya, jadi kita bisa memakai ini, bisa pakai yang tak ini, yang batang bisa, yang ini bisa, atau yang ini juga bisa. Kemudian ada table. Nah, di sini kita kan ada ini, kita bisa mengatur 25 sampai 25. Nah, mungkin pakai 10 dulu. Nah, 10 kita pakai 10 doang. Nah, ini ada namanya, posisinya saat apa aja di sini. Bertempat tinggal kantornya di mana. Di sini saya tentang random aja. Umurnya mulai dari tahun berapa. Terus mendapatkan keuntungan penjualan sampai segini. Ini juga ada pack-nya 1, 2, 3 dan banyak sekali. Mungkin ini yang paling akhir. Mungkin sudah selesai. Mungkin sekian. Dari saya menjelaskan tentang OPS. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.